800. Terus poin keempat, biaya kunjungan dokter per hari ada di 120 ini dokter umumnya. Kelima adalah biaya konsultasi dokter ahli per hari maksimal 300 mulai adalah di 200, ini dokter spesialisnya ada di 240.000 per kunjungannya. Biaya tes lab atau obat-obatan yang habis pakai ada di 7.500, 7.500. Terus ke bawah ada pembedahan, ada khusus 30, besar adalah 15. Terus pembedahan menengah itu adalah di 10.400.000, pembedahan kecilnya adalah di 900. Terus perawatan darurat tanpa opnam atau emergensi ada di 450.000 ini per kejadiannya. Nah, tadi mungkin yang saya sampaikan di poin 8 adalah ketika emergensi, atau di poin 9 juga sama, itu adalah perawatan gigi darurat akibat kecelakaan. Nah, yang dianggap kecelakaan itu pasti emergensi. Emergensi itu butuh waktu cepat atau butuh waktu 3 hari. Tentunya pastinya membutuhkan waktu sesegera mungkin mendapatkan pelayanan. Nggak bisa, memang ini. Jadi 2 kali 24 jam itu masih bisa dianggapnya emergency. Bisa Pak, yang strip jika itu. mendapatkan provider tentunya dengan menggunakan kartu, jika tidak mendapatkan provider adalah dengan reimbursement. Nah, tadi yang saya sampaikan reimbursement kemana? Ke Wisma Airlife tadi, atau CA Airlife. Terus nomor 10, biaya perawatan pribadi di 120.000. Biaya perawat pribadi itu bukan yang merawat di rumah, tapi jika seseorang atau peserta dirawat di rumah sakit mendapatkan biasanya rekomendasi dari dokter, merekomendasikan karena harus perlu bantuan si suster. Terus 11, biaya ambulan 150.000. Biaya ambulan di sini yang perlu kami sampaikan adalah biaya ambulan untuk pemindahan dari rumah sakit ke rumah sakit. Ini bukan dari rumah dipanggil untuk menjemput pasien, dibawa ke rumah sakit, baru nanti dibawa ke ini. Oke, terus 12, biaya sebelum 30 hari dan sesudah 30 hari rawat inap. Tidak berani hamil. Konsultasi dokter, obat-obatan itu akan termasuk di situ. Biasanya kan ada, kalau saya contoh kasus kan adalah yang gampang-gampang aja, karena yang sering kena itu adalah contoh tipes, TB, demam berdarah dan sebagainya, atau muntaber. Nah, itu biaya sebelum dan sudah. Contohnya saya contohkan adalah tipes. Hari ini dirawat di tanggal 30 Januari, 3 hari sebelumnya peserta adalah berubah jalan. Nah, berubah jalan tentunya ketika dirawat inap ada yang namanya urut-urutannya. Oh, ternyata diagnosanya ada berurutan. Jadi yang berubah jalan pada hari sebelumnya itu tidak akan memotong manfaat atau tidak akan memotong limit perawat jalannya, karena akan memotong tersendiri di biaya sebelum dan sesudah. Kasus contoh, setelah dirawat inap, seminggu lagi harus kontrol ke dokter spesialis untuk mengontrol, karena setelah rawat inap itu juga akan ambil ini, jadi tidak ambil untuk rawat jalannya. Biaya penyakit atau bawaan per tahun ada di 500.000. Terus biaya hemo dan kemo per tahunnya adalah 4 juta. Ini bukan hemo dan kemo yang rutin ya Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya. Ini adalah ketika peserta datang ke rumah sakit dinyatakan, oh ini harus kemo, nah ini akan seperti ini. Tapi kalau yang rutin, oh seminggu 2 kali, ataupun sebulan sekali atau 2 bulan sekali seperti itu, ini adalah menggunakan yang jaminannya adalah BPJS Kesehatan, bukan menggunakan jaminannya asuransi Sentral Asia Raya. Komplikasi kehamilan dan komplikasi 40 hari setelah persalinan ada di 4 juta. Terus 16, alat bantu tanam per tahun ada juga, terpisah sendiri, ada di pen, lab, screw, wiring, recovery. Oke. Terus di poin 17 ada santunan kematian. Ini normal death bukan karena kecelakaan, tapi meninggal karena sakit, meninggal biasa di rumah, itu akan mendapat
mendapatkan santunan sebesar 10 juta rupiah. Jika ada pertanyaan, saya selesaikan dulu semuanya apa yang kami sampaikan ini. Nanti di akhir slide mohon dicatat aja dulu kalau ada pertanyaan. Jadi di akhir slide kita diskusinya untuk pertanyaan. Nah, ini untuk ketentuan rawat inapnya, pre-existing condition dan masa tunggu tidak berlaku. Ini jadi penyakit yang ada saat ini kebetulan ini adalah polis renewal, jadi tidak berlaku. Menjamin sesuai dengan limit manfaat peserta. Oke, ini sesuai dengan ketentuan kamar, karena tadi kan klaimnya 300. Terus menjamin pemakaian kamar dan makan selama peserta terdaftar sebagai pasien dirawat di rumah sakit selama 365 hari per kasus dengan batasan manfaat sesuai dengan tabel manfaat. Jadi mana yang akan berakhir lebih dahulu. Apakah limit plafonnya atau itu kalau kamarnya pastinya tidak ada. Itu karena limitnya per hari segitu selama dengan 365 hari. Tapi yang dibatasi adalah aneka perawatan tadi yang 7.500.000 tadi. Menjamin biaya kamar perawatan insentif, intermediate dan primer, ICU, semi ICU dan lainnya. Terus menjamin biaya kunjungan dokter konsul di rumah sakit berdasarkan rekomendasi secara tertulis oleh dokter yang merawat tertanggung, termasuk biaya jasa dokter yang melakukan tindakan akupuntur yang diperlukan tertanggung atas rekomendasi dokter yang merawat pada saat rawat inap. Jadi di sini adalah akupuntur yang bukan bebas, tapi sudah mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan. Dan ada beberapa itu praktek akupuntur yang bebas. Terus di bawahnya menjamin vitamin dan multivitamin itu dijamin, tapi bukan food supplement, tapi adalah vitamin dan multivitamin. Tapi tidak berdiri secara bebas, rekan-rekan semuanya. Di sini Bapak Ibu-nya, saya beli vitamin, bisa dong dirembes. Itu dulu tidak bisa, itu Bapak Ibu. Jadi yang contoh Bapak Ibu dapatkan resep 4, satunya ada vitamin, multivitamin atau suplemen, itu bisa dijamin, tapi bukan berdiri secara tunggal. Pembedahan biaya jasa dokter, anestesi, asisten, anestesi, sewa kamar bedah dan sebagainya itu masuk ke biaya pembedahan. Jadi klasifikasinya jadi kompleks, besar, sedang dan kecil. Oke. Menjamin biaya perawatan darurat tanpa oknum, tadi sudah saya jelaskan sedikit tadi. Yang dikatakan darurat itu adalah maksimal 2 kali 24 jam kejadian itu dianggap gawat darurat. Kalau udah ketiga kali atau hari ketiga itu sudah dia bisa menjadi dikatakan gawat darurat karena tidak perlu sesegera mungkin mendapatkan itu. Menjamin perawatan pre and post, tadi sudah saya jelaskan juga untuk pre and postnya. Terus hemo dan kemo juga, alat bantu tadi juga sudah juga. Komplikasi kehamilan juga sudah. Terus santunan HCP, nah ini yang mungkin perlu kami tekankan kembali untuk uang harian tunainya ketika tidak menggunakan asuransi CHR, contohnya menggunakan full BPJS selama 5 hari, berarti mendapatkan 1,5 juta karena 300 dikali 5. Gitu. Terus HCP tidak diberikan apabila sakit yang diderita adalah merupakan pengecualian polis. Nah, ada. Terus yang ketiga, tidak diberikan HCP tidak diberikan apabila penyakit yang dideritanya adalah penyakit yang dikenakan masa tunggu atau PEC dan sebagainya. Kebetulan kan tidak Pak sebenarnya. Karena tergantung dari polis induk yang diambil. Oke, HCP diberikan sesuai dengan limit yang diambil. Tentunya kalau klaimnya 300 akan mendapatkan limitnya 300 per hari. Harap melampirkan dokumen perawatan dari rumah sakit dan diagnosa dokter. Terus bila ada peserta yang menjalani one day care atau ODS, one day surgery atau hemodialisa, kemoterapi tidak dirawat inap, maka tidak akan mendapatkan cash claim atau santunan harian sesuai dengan prinsip pembayaran klaim HCP. Bawahnya HCP tidak diberikan untuk klaim melahirkan. Contoh karena ada beberapa yang nanya juga, kalau persalinan dapat nggak ya untuk klaim intinya? Karena saya juga menggunakan BPJS persalinannya tidak dapat Pak. Yang di sini adalah yang didapatkan untuk HCP hanya rawat inap dengan diagnosa umum, bukan karena persalinan. Terus HCP tidak berlaku apabila sudah mengajukan akses
BPJS. Contoh, kan ada 2 Pak, yang kita bisa jamin. Contoh dirawat inap dengan BPJS, Bapak Ibu beli obat-obatan, karena ada obat-obatan yang tidak dijamin oleh, contohnya ini ya, ada obat-obatan yang tidak dijamin oleh BPJS. Ternyata tadi saya gambarkan dirawat inap 5 hari mendapatkan 1,5. Ternyata ada ekses obat-obatan 2 juta. Monggo silakan mau pilih yang mana? Oh, pilih yang si ekses obat-obatan atau pilih HCP-nya. Tentunya pasti karena ada selisih 500, pasti akan pilih ekses obat-obatan. Terus HCP diberikan untuk rawat inap minimal 2 malam, maksimal di 10 hari per kejadian. Pahami juga, jadi kalau 1 hari tidak mendapatkan. Terus maksimal dengan 1 resume medis atau 1 diagnosa itu adalah 10 hari per kejadiannya. Penggantian HCP hanya berlaku untuk karyawan yang terjadi selama periode polis, tentunya di 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penggantian HCP dihitung berdasarkan hitungan per malam, kecuali melampirkan rincian biaya kamar yang digunakan. Mohon maaf, ini siapa ya? Mas Alfian, mohon maaf, bocor Mas. Mohon di mute dulu. Terima kasih. Oke, santunan meninggal dunia ini berlaku bagi tertanggung dengan usia minimal 15 hari dan maksimal 64 tahun, dan berlaku masa tunggu 30 hari untuk kematian yang disebabkan pandemik. Contoh karena kemarin seperti COVID dan sebagainya yang dinyatakan pandemik oleh si pemerintah, itu akan karena masa tunggu. Tapi kalau meninggalnya sakit dan biasa, tidak ada diagnosa untuk COVID dan sebagainya, mendapatkan santunan senilai dengan plasmanya. Ini untuk rawat jalannya, pemeriksaan dokter perharinya berapa kali? 1 kali. Terus biaya pemeriksaan dokter spesialisnya sama 1 kali juga. Di poin 3 ada biaya pemeriksaan dokter plus obat. Ini kalau saya contohkan adalah ketika Bapak Ibu datang ke klinik, biasanya kan ada sudah mendapatkan jasa dokter plus obat, terus di sebaliknya itu ada 180, berarti tetap batasan limit per tahun ada di 5 juta. Biaya pembelian obatan sesuai dengan resep dokter per tahun. Ini tentunya mana yang lebih banyak nanti yang dipakai, pasti dokter umumnya atau dokter spesialisnya, obat-obatannya dan sebagainya. Terus biaya labnya ada juga sesuai tagihan, yang penting terbatas di 0,2%, 5 juta per tahunnya. Terus fisioterapi 1 kali, biaya akumulasi perkunjungan perharinya ada di sesuai. Contoh ada yang 50, ada yang 75, tentunya tidak ada ekses itu. Biaya perawatan gigi ada juga 5 juta, ternyata tidak bagi Bapak Ibu tentunya saya pakai giginya aja, jadi tetap batasan limit per tahun ada di 5 juta. Biaya imunisasinya apa aja yang di-cover? Ini adalah di BCG, DPT, polio, campak, hepatitis B, rubella, HIV. Biaya KB-nya adalah IUD, implan, pil, dan suntik untuk rawat jalan. Ini adalah manfaat rawat jalannya. Apapun yang saya bacakan dari 1 sampai 10 tadi, berapa sih rupiah per kejadiannya? Tidak ada Pak, kami batasin adalah rupiah per tahunnya. Ini untuk manfaat persalinan. Jadi untuk polis sebelumnya itu tidak ada yang poin nomor 3, Bapak atau Ibu yang ikut, Mbak juga, konsultasi selama kehamilan dan 40 hari setelah persalinan. Kalau yang polis sebelumnya tidak ada. Untuk kontrol kehamilan memang tidak ada. Untuk tahun ini ada. Persalinan normal berapa? 3.500. Sesarnya atas indikasi medis, bukan karena milih tanggal bahis. Ya, tanggalnya ini pas sifatnya nih, di 111 atau 222. Nah, seperti ini itu tidak bisa. Tapi yang indikasi medis si peserta harus di sesar karena ada komplikasi di nggak dipakai.
bayinya atau ibunya atau seperti apa karena pertimbangan kesehatan. Nah, itu. Terus konsultasi selama tadi adalah di 2 juta. Tahun sebelumnya belum ada. Usia maksimum peserta adalah 45 tahun, jumlah anak di bawah 3. Tapi yang dijamin oleh dicoret, umur dinomno. perusahaan adalah anaknya Gimana, 1. Pak? Ini adalah pemeriksaan jika peserta kontrol kehamilan itu boleh sampai anak ketiga. Yang dijamin yang anaknya didaftarkan adalah sampai anak-anak 1. Ini yang perlu digarisbawahi. Civil engineer, nanti ketika ada pertanyaan, wah, loh itu kan dijamin sampai anak ketiga, berarti boleh dong saya daftarkan 1, 2, 3 gitu. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu semuanya, yang dijamin hanya anak ke-1 saja yang boleh didaftarkan untuk mendapatkan asuransinya atau proses persalinannya. Nah, sampai anak ketiga itu jika mengandung anak ketiga, kontrak kehamilannya masih bisa mendapatkan, Bapak Ibu. Itu. Pak Jamil isinya 3, Pak. Masa tunggu manfaat tambahan persalinan menjadi tidak berlaku karena memang pesertanya sudah cukup banyak. Persalinan sesar harus dengan indikasi medis, tadi saya sampaikan. Persalinan normal dengan penyulit adalah persalinan normal per vaginum dan bantuan atau alat bantu atau vakum. Menjamin konsultasi tadi selama kehamilan dan setelah 40 hari persalinan. Nilainya berapa? 2.000 ataupun 2 juta. Terus ini adalah pengecualian, tentunya ada Bapak Ibu transplantasi organ itu juga dikecualikan. Terus non medis, tisu, biaya telepon, perlengkapan mandi dan sebagainya itu yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan, tentunya itu di non medis akan ditagihkan. Ada biasanya kan ada tuh ekses yang ditagih, ternyata ada tisu, biaya telepon dan sebagainya. Ini vitamin yang berdiri sendiri, Bapak Ibu, bukan penunjang. Katanya caranya, ojo terus obat-obatan yang dibeli secara bebas tanpa resep itu juga tidak bisa. Oh, saya pengen beli obat karena merasa panas, beli paracetamol aja. Bisa, Pak, tapi kan sifatnya berobat. Perawatan pengobatan yang disebabkan karena keikutsertaan dalam aktivitas olahraga berbahaya. Nah, ini biasanya akan ada sendiri yang menjamin untuk biaya-biaya atau pengobatan ataupun santunan meninggal dunia atau seperti apa. Itu ada diving, olahraga berbahaya balapan dan sebagainya. Itu ada event-event tertentu yang asuransinya sendiri. Perawatan dan atau pengobatan gigi bukan akibat kecelakaan, tapi gigi di sini karena itu termasuk yang di bawahnya adalah perawatan pemasangan behel, pemutih gigi dan pemutih kulit ataupun estetika. Tidak bisa. Semua perawatan pengobatan yang telah mendapatkan penggantian dari BPJS asuransi lain secara keseluruhan memang tidak ada yang di kwitansi yang harus CHR bayarkan karena sudah semuanya ditanggung oleh si pihak penjamin pertama atau BPJS. Oke. Terus infertilitas, bayi tabung, pengambilan kesuburan. Nah, ini biasanya ada beberapa yang tahun kemarin menyampaikan terkait dengan konsultasi gigi, gizi dan sebagainya gitu ya. Ada program untuk kesuburan, memperoleh anak, program kandungan dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa masuk pada penjaminan ini. Walaupun ini kan dokter spesialis, betul dokter spesialis, tapi tidak termasuk di dalam program tersebut. Terus perawatan atau pengobatan kesehatan mental dan jiwa atau psikiater atau dokter itu tidak bisa juga masuk pengecualian. Perawatan yang belum sah atau belum mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan berhubungan dengan estetika atau kecantikan, PMS. Terus pengobatan kegemukan, obesitas, mengurangi berat badan itu namanya program juga ya, kelainan bawaan atau keturunan double cover, contohnya udah di cover full dari asuransi lain, tidak ada sedikit pun asuransi yang harus di cover oleh Sentral Asia, itu tidak bisa. Terus dengan melampirkan apa sih untuk COP BPJS tadi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan di slide ketentuan rawat inap, tapi saya tekankan kembali untuk Bapak Ibu semuanya. Berkas klaim seperti biasa, resume medis, diagnosa, obat, hasil lab penunjang berupa fotokopi yang dilegalisir, surat keterangan insurans dari BPJS, kwitansi asli pembayaran selisih, fotokopi SGP, surat eligibilitas peserta dari verifikator BPJS Kesehatan di rumah sakit. Ini biasanya sudah
ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan saya akan untuk santunan harian, sekarang udah familiar banget si pegawai-pegawai yang jaga di stand-standnya atau di kantor-kantornya BPJS Kesehatan di rumah sakit itu. Coklat. Terus alur, ini adalah alur untuk mendapatkan perawatan. Tentunya ada repensia kartunya yang Bapak Ibu udah pegang dan memang tidak ada pergantian. Pasien menunjukkan kartu asuransi ke bagian admin atau CS rumah sakit, menerima laporan dan melakukan verifikasi data. Tentunya ada proses, Bapak Ibu tanya. Untuk prosesnya ketika datang menunjukkan atau daftar akan, oh ini oke, mendapatkan jaminan dari asuransi AR, ditolak atau disetujui. Surat jaminan rawat inap akan diterbitkan oleh customer service-nya CAR. Terus peserta mendapatkan layanan kesehatan, case monitoring. Ini selalu ada case monitoring. Oh, di hari ketiga si A dirawat inap dengan diagnosa tipes, itu sudah ada case monitoringnya. Jadi, habisnya adalah 5 juta sekian, akan ada seperti itu. Terus rumah sakit mengumumkan tagihan akhir ketika ini udah peserta boleh pulang. Nah, yang perlu saya garis tekankan di bawah ini adalah ketika peserta boleh pulang. Tentunya udah seneng Pak ketika dokter pagi-pagi visit, ada kunjungan dokter pagi jam 7, Bapak Ibu hari ini boleh pulang, udah sehat dan sebagainya. Nah, itu pasti akan kena tunggu dulu Pak. Karena apa? Si dokter ini bukan, padahal Bapak Ibu ini atau peserta ini adalah kunjungan pertama kali Pak, visit pertama kali jam 7 kalau masuk. Di dalam rumah sakit ini ada 10 yang menjadi pasiennya si dokter ini. Tentunya dengan 10 ini akan menyelesaikan dulu dari 10 ini, baru nanti balik ke administrasi rumah sakit, baru administrasi collect billing, dokternya tanda tangan karena udah boleh pulang. Nah tentunya makan waktu, ternyata ada yang 3 jam itu. Termasuk nah, internal boleh nanti bisa disampaikan mungkin karena di sini sebagai PIC-nya adalah Mas Ari, Mas ini saya udah boleh pulang dari jam 7 tapi ini udah jam 9 tapi belum dapat. Nah itu boleh, nanti boleh dibantu ketika terjadi sesuatu atau menunggunya terlalu lama lebih dari 3 jam dan sebagainya. Sebenarnya asuransi akan memberikan jaminan itu tidak lebih dari 1 jam Bapak Ibu ketika sudah menerima billing yang sudah direkap oleh rumah sakit, disampaikan ke asuransi, bagian penjaminan asuransi. Nah biasanya memang ada yang sampai, oh aduh saya boleh pulang jam 8 tapi sampai jam 2 kok belum pulang. Nah, itu perlu dipertanyakan kembali karena apakah memang dokternya selama itu untuk mengontrol semua pasien atau enggak. Nah, itu aja yang perlu kami tekankan pada sosialisasi ini. Terus ini layanan reimbursement. Kalau reimbursement tentunya bebas ke rumah sakit manapun silahkan. Reimbursementnya seperti apa? Tentunya pasien mendapatkan layanan pengobatan, pasien selesai berobat, bayar menggunakan dana pribadi, meminta dokumen klaim dan dibutuhkan. Tentunya setelah slide ini apa aja sih yang harus dilengkapin. Jadi biar nggak bolak-balik. Jangan lupa subscribe ada beberapa yang YouTube saya ya. Juga kasus, wah diagnosanya belum ada, wah ini saya dapat dari rumah sakit yang seperti ini dan sebagainya gitu. Terus cara pengirimannya bisa saya masukin. Tadi yang saya sampaikan di awal lagi pembukaan adalah ke Wisma Sehat. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya Pak ya. Atau juga boleh di email dulu berkasnya Bapak untuk diverifikasi. Jika ada kekurangan jadi tidak bolak-balik dengan dokumen aslinya. Jadi Bapak Ibu boleh email karena udah jalan ini sudah familiar. Oh kemana sih emailnya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu emailkan di situ nanti oh ini ada kurang resume medis rawat inap. Nah itu boleh nanti akan diinfokan by email juga oleh tim verifikasi atau klaim. Nah ini Pak, ini saya tekankan apa aja sih di 2 slide saya buatkan sebenarnya untuk syarat untuk reimbursement, kwitansi asli, kwitansi legalisir, biaya pengobatan, wajib ada. Enggak, kan dibuat arsip Pak. Kopi jadi kalau hilang tuh ada yang dipegang. Kopi hasil pemeriksaan penunjang labnya gitu. Nah karena apa? Ada beberapa yang mengirimkan kasusnya mungkin kemarin ada beberapa juga yang
Fotonya dikirimkan adalah fotonya atau klisnya. Yang kita perlukan adalah hasil baca dari hasil ronsennya. Nah itu. Nah ini saya perjelas di sini lagi kelengkapan dokumen rawat inap maupun rawat jalan non provider atau reimbursement. Asli kwitansi dan rincian biaya perawatan atau kwitansi konsultasi dokter. Asli rincian pemakaian pemberian obat-obatan selama rawat inap. Asli kwitansi apotek dan kopi resepnya untuk pembelian obat. Keempat adalah kopi hasil baca labnya, hasil tindakan diagnosisnya. Resume medis ini jika dirawat inap, ada yang mengisi dari dokter, ini tidak perlu asli, boleh, atau kopinya boleh. Form diagnosa diisi oleh dokter jika rawat jalan. Mohon ditanyakan, mau di rumah sakit, mau di klinik, mau di dokter umum, harus wajib melampirkan untuk diagnosanya. Terus jika perawatan lanjutan dari perawatan sebelumnya, dokter maupun diagnosanya harus sama dengan sewaktu perawatan. Nah tadi yang sampaikan di awal, ada tuh diagnosa tipes 3 hari sebelumnya adalah peserta rawat jalan. Terus masuk rawat inap, tipes ada pengurutannya. Ini ada kasus di sini. Proses klaim reimbursement adalah 7 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima valid oleh CAR. Terus 9 diperbolehkan scan kopi kwitansi untuk verifikasi pembayaran klaim tetap menunggu kwitansi asli. Nah tadi ya sampai itu diterima oleh CAR. Kadaluarsa klaim adalah 60 hari untuk Jabodetabek dan luar Jabodetabek, termasuk tundaan berikut berlaku untuk semua manfaat maupun rawat inap, rawat jalan maupun persalinan. Ini yang kemarin ada beberapa yang sudah menanyakan untuk web portal. Web portal ini sebenarnya sudah bisa dipakai oleh rekan-rekan atau Bapak Ibu dari PT Sena. Untuk apa sih? Nah Bapak Ibu tentunya masukkan username, paspor. Nah di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada yang namanya manfaat, manual booknya, jaringan provider. Saya tuh udah melakukan reimbursement berapa kali dan udah dibayar berapa, itu ada di sini semuanya. Bapak Ibu. Nanti yang akan menyampaikan ada Mas Rahmat, alurnya seperti apa kita ulangin sekali lagi biar lebih jelas, tidak ada kebingungan dan sebagainya cara penggunaannya. Berikutnya ada MyAdMedica. MyAdMedica ini untuk apa? Tentunya Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin selama ini belum menggunakan dan sebagainya. MyAdMedica ini untuk ikat. Jadi ada 2 kartu, Pak. Kartu yang satu adalah fisik yang selama ini Bapak pegang, adalah Bapak kantongin seperti ATM itu, ketika masuk ke rumah sakit digesek. Nah kalau ini adalah MyAdMedica, ini ikat. Ikat itu bentuknya kayak barcode, nanti ketika Bapak datang ke rumah sakit, Bapak scan aja. Oh iya, plan-nya 300 atas nama ABC, mendapatkan apa aja sih di dalam rawat inap, di rawat jalan, dan sebagainya. Ini ada di kartu MyAdMedica, ada 2. Jadi jika kartu fisik ketinggalan, bisa menggunakan ikatnya, itu kartunya. Nah itu akhir dari sosialisasi pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Kami berikan waktu kurang lebih 30 menit. Ya, Bapak Ibu.